Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan membahas materi untuk persiapan P3K Perawat tahun 2022. Nah, kali ini kita akan membahas seputar konsep EWS ya. Nah, ini latar belakang adanya EWS, yaitu karena sering terjadi keterlambatan respon dan juga pengobatan terhadap memperburuknya kondisi pasien, sehingga lahirlah EWS. Nah, apa itu EWS? Kalau menurut bahasa Indonesia, EWS itu diartikan sebagai sistem peringatan dini atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Early Warning System ya. Nah, tujuan EWS ini ada yang pertama yaitu mendeteksi dini ya, mendeteksi secara dini penyakit akut, kemudian menentukan tingkat keparahan penyakit, manajemen pasien yang mengalami penurunan secara klinis dan memberikan gambaran pemulihan kondisi pasien. Ini adalah tujuan EWS. Nah, EWS ini tidak digunakan pada anak usia kurang dari 16 tahun dan juga ibu hamil ataupun persalinannya. Kenapa? Karena respon fisiologis kondisi penyakit akut dapat dimodifikasi pada pasien anak maupun wanita hamil. Nah, mengapa sih EWS ini yang dinilai adalah fisiologisnya? Nilai fisiologis yang sangat menyimpang dapat ditemukan pada banyak pasien dalam 24 jam sebelum admisi ke ICU dari bangsal perawatan di rumah sakit. Nah, informasi dari bangsal perawatan ini dapat mengidentifikasi pasien dengan penyakit serius yang mungkin akan mendapatkan manfaat dari intervensi yang lebih cepat dan lebih dini dan dapat memperbaiki survival secara signifikan. Nah, pada ibu hamil, ini perubahan-perubahan fisiologis dapat menyamarkan tanda-tanda penyakit maternal berat. Ini akan mempersulit identifikasi kolaps maternal yang akan terjadi. Misalkan pada pasien ibu hamil dengan penyakit serius, khususnya penyakit sepsis ya, gangguan sepsis ini mungkin akan tampak dalam keadaan fisiologisnya itu stabil sebelum kemudian mendadak kolaps. Seringkali hanya dengan sedikit peringatan ataupun tanpa peringatan sama sekali. Sehingga EWS ini tidak digunakan pada ibu hamil atau perlu dimodifikasi terlebih dahulu ya. Lalu kapan EWS ini digunakan? Nah, sebenarnya EWS ini bisa digunakan dalam pemantauan rutin semua pasiennya. Akan tetapi mungkin ada beberapa kondisi yang memang sangat diperlukan untuk penilaian dengan menggunakan EWS ya. Nah, yang pertama itu adalah pasien dengan keadaan umum dinilai itu tidak aman ataupun tidak stabil ya secara fisiologisnya. Kemudian pasien yang datang ke IGD, pasien hemodialisa tidak stabil, pasien pindah dari ruang intensif ke ruang rawat inap, pasien pindah dari ruang rawat ke ruang rawat lainnya, pasien pasca operasi 24 jam pertama, pasien penyakit kronis, pasien tidak menunjukkan perkembangan perbaikan penyakitnya, kemudian ada pasien hemodialisa dan juga rawat jalan yang akan dirawat inapkan, kemudian ada pasien yang akan pindah rumah sakit lainnya. Nah, ini perlu dinilai dengan EWS ya. Nah, apa saja parameter EWS ini? Ada tingkat kesadaran, kemudian ada respirasi, saturasi oksigen, ada oksigen tambahan yang meliputi alat untuk tambahan oksigen, kemudian ada suhu, ada denyut nadi dan juga tekanan darah. Nah, TD-nya ini yang diukur adalah sistoliknya saja ya. Oke, nah ini adalah National Early Warning Score-nya yang untuk mengukur EWS-nya. Ya. Nah, ini ada skor ya dari 0, 1, 2, 3 ke kiri, 0, 1, 2, 3 ke kanan. Ini menandakan bahwa nilai 0 ini adalah nilai normalnya ya yang diharapkan. Nah, ini yang tidak diinginkan 1, 2, 3 ya, terutama 3 kalau misalkan berwarna merah tandanya itu gawat sekali ya. Nah, ini juga sama ke kanan juga, oke. Nah, kita akan bahas satu persatu yang tadi parameternya. Yang pertama ini adalah pernapasan. Jalan napas, pernapasan pasien dan juga kebutuhan oksigen tambahan. Apa yang kita kaji yaitu pastikan bersih dan tidak tersumbat. Oke, pastikan bersih dan tidak tersumbat ini seperti airway ya. Kemudian kalau misalkan ada pernapasannya bunyi, ini ya sebagai tanda adanya sumbatan jalan napas. Kemudian pemakaian otot bantu napas, ya, ini breathingnya. Distress pernapasan, bisa jadi distress pernapasan, bisa jadi karena adanya nyeri, gelisah, penyakit paru, gangguan metabolik, infeksi dan juga obstruksi.
dan ini nanti akan membutuhkan oksigen tambahan. Kemudian kalau misalkan ada tanda pola napas Kussmaul, ini bisa jadi menandakan adanya asidosis metabolik berat. Ya, kemudian ada Cheyne-Stokes, ya, ini adanya gangguan batang otak ataupun gangguan fungsi jantung. Dan ini akan menyebabkan hipoksemia, ya, kurang oksigen. Kemudian selanjutnya adalah sirkulasi. Nah, di sirkulasi ini yang dinilai ada dua, yaitu nadi dan juga tekanan darah. Nah, di sirkulasi ini yang terganggu pasti adalah sistem kardiovaskuler maupun gangguan metabolik seperti sepsis, hipoksia, pengaruh obat-obatan. Nah, yang pertama itu adalah nadi. Apa yang diukur? Seperti frekuensi, keteraturan, isi ataupun volume, kesimetrisan di masing-masing sisi tubuh. Ya, contohnya saja misalkan curah jantungnya rendah. Kemudian denyut nadinya juga lemah dan tidak teratur. Ini bisa menandakan bahwa pasien itu mengalami hipovolemia. Kemudian ada denyut jantung tidak teratur. Ini bisa menandakan adanya gangguan irama jantung atau fibrilasi atrium. Ya, kemudian ada denyut jantung yang paradoksial atau denyut nadi yang paradoksial dengan pernapasan pulsus paradoxus. Ini bisa menandakan adanya hipovolemia, perikarditis maupun tanpa nada jantung, asma dan juga PPOK. Kemudian ada denyut jantung trill ya atau bergetar. Ini menandakan adanya gangguan pada katup jantung. Nah, selanjutnya tadi setelah nadi itu ada tekanan darah, yaitu turunan dari fungsi kardiovaskuler. Nah, dilakukan setelah memantau denyut nadi. Jadi kita ukur dulu nadinya, setelah itu kita ukur tekanan darahnya. Apa saja? Misalkan nih nadinya itu lemah, irregular, ya hampir dipastikan bahwa tekanan darahnya juga ikut rendah. Ini menandakan adanya gangguan sirkulasi. Nah, kemudian tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah ini menandakan sistem kardiovaskuler fungsinya itu semakin lambat ya, yang tidak bisa terkompensasi oleh autoregulasi tubuh. Kemudian kalau tekanan darah tinggi, ini tandanya ada kontriksi pembuluh darah atau penyempitan pembuluh darah maupun kekakuan pembuluh darah. Nah, kalau misalkan tekanan darahnya sangat tinggi, ini bisa meningkatkan risiko stroke hemoragi. Nah, kemudian selanjutnya adalah neurologi. Gangguan neurologi ini bisa akibat iskemia, kerusakan struktur otak, kerusakan metabolik, infeksi, penurunan tingkat kesadaran, ya. Jadi misalkan pasien mengalami penurunan kesadaran tetapi tidak disertai dengan laterisasi, ini bisa jadi karena adanya peningkatan TIK, tekanan intrakranial. Bisa jadi pasien hidrosefalus, demam, keracunan, maupun gangguan metabolik. Nah, kemudian untuk menilai gangguan neurologi ini kita bisa menggunakan AVPO ya. Kemudian selanjutnya adalah suhu tubuh. Peningkatan suhu tubuh ini dapat menandakan adanya peningkatan metabolisme sel seperti aktivitas fisik, tirotoksikosis, trauma, peradangan, dan juga infeksi. Kemudian adanya gangguan melepaskan panas ke lingkungan sekitar seperti abnormalitas kelenjar keringat, seperti ada gagal jantung kongestif, suhu lingkungan lebih tinggi daripada suhu tubuh. Nah, ini ada kategori skor mulai dari ini ya, 1 sampai 4 ini masuk dalam kategori rendah, 5 sampai 6 kategori sedang, lebih dari 7 itu kategori tinggi. Ini berdasarkan warnanya, dan merah itu lebih dari 7, orange 5 sampai 7, kuning 2 sampai 4, dan hijau 0 sampai 1 ya. Nah, ini tata laksana EWS berdasarkan skor ya. Skor 0, frekuensi monitoring ini minimal 12 jam. Lanjutkan pemantauan EWS rutin dengan setiap rangkaian pengamatan. Kemudian skor 1 sampai 4, minimal frekuensinya itu ya, frekuensi monitoringnya 4 sampai 6 jam. Informasi siapa perawat terlatih yang harus menilai pasien, kemudian perawat terlatih akan memutuskan apakah dilakukan peningkatan frekuensi pemantauan dan atau diperlukan eskalasi perawat klinis atau tidak. Kemudian skor EWS 5 sampai 6, frekuensi monitoringnya itu minimal 1 jam. Perawat terlatih segera menginformasikan tim medis untuk merawat pasien. Kemudian penilaian cepat oleh klinisi dengan kompetensi ini untuk menilai pasien akut. Perawat klinis di lingkungan dengan fasilitas pemantauan. Ya, kemudian skor EWS lebih atau sama dengan 7. Ini frekuensi monitoringnya terus-menerus ya, bedside
bedside monitor harus terpasang. Respon klinisnya adalah perawat terlatih segera menginformasikan tim medis untuk merawat pasien ini setidaknya harus di tingkat spesialis yang terlatih. Penilaian darurat oleh tim klinis dengan kompetensi perawat klinis yang juga mencakup seorang praktisi dengan keterampilan jalan napas yang canggih. Kemudian pertimbangan pengalihan perawatan klinis ke fasilitas perawatan tingkat 2 ataupun 3, yaitu ketergantungan yang lebih tinggi ya. Nah, ini sedikit ya, ada tentang EWS, ya jenis EWS yang digunakan pada ibu hamil dan juga persalinan. MEOS itu ada 3-nya, jenisnya ada MEOS, MEWC, ada MEOT ya. MEOS ini Modified Early Obstetric Warning System. Parameternya terdiri dari tingkat pernapasan, saturasi oksigen, suhu tubuh, tekanan darah. Nah, ini sistolik dan juga diastolik dipakai, kemudian denyut jantung dan juga respon neurologis. Kalau MEWC ini Maternal Early Warning Criteria. Parameternya terdiri dari tekanan darah, sistolik dan diastolik, kemudian ada denyut jantung, tingkat pernapasan, saturasi oksigen, dan juga oliguria. Ini masuk juga ya. Kemudian ada MEWT, ya, Maternal Early Warning Tools ya. Parameternya terdiri dari mengidentifikasi 4 penyebab seperti sepsis, disfungsi kardiovaskular, preeklamsia, hipertensi berat, dan juga perdarahan. Ini berdasarkan jenis ya pada EWS pada ibu hamil dan juga persalinan. Nah, EWS ini tidak menunggu perubahan kondisi yang jelas dalam parameter individu. Skor EWS yang meningkat dapat menunjukkan kerusakan dan bahkan memprediksi kematian berikutnya. Namun, EWS ini bukanlah obat mujarab, melainkan sebagai tambahan dan harus ditindaklanjuti dengan penilaian klinis yang teliti. Nah, ini ya secara ringkas prosedur EWS ini. Ya, prosedur EWS ini mulai dari kita memantau pasien, mengukur skor EWS-nya, lalu kita laporkan skor EWS ke DPJP dan juga ditindaklanjuti tentunya ya, kita dokumentasikan. Oke teman-teman, untuk pembahasan materi seputar konsep EWS kita cukupkan dulu, nanti akan kita beralih ke materi selanjutnya.